Cek cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat dunia, balik lagi di channel kesayangan kalian semua, channel Dalam Dunia. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film Ninja Shadow of Tear. Film ini adalah seri kedua dari film Ninja tahun 2009. Nah, buat kalian yang belum menonton film pertamanya, teman-teman bisa klik di pojok kanan atas atau klik link di deskripsi di bawah. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, buat kalian yang baru bertemu dengan channel ini, jangan lupa klik tombol like, comment, share, and subscribe. Jika sudah, ambil posisi terbaik, pasang handset, kunci kamar, and let's go to the topic. Di awal film, kita diperlihatkan dengan Casey San yang sedang melakukan latih tanding dengan sang istri, dengan beberapa gerakan yang diperagakan oleh sang istri. Setelah itu, Casey pun memberikan arahan kepada murid-muridnya tentang bagaimana caranya menjadi seorang petarung. Kemudian kita diperlihatkan sebuah toko perhiasan, di mana di sana terlihat Casey yang sedang memilih kalung untuk diberikan kepada istri tercintanya. Dan setelah itu, tiba-tiba saja dia diikuti oleh dua orang preman. Kemudian, Casey pun memberikan dompetnya kepada dua preman tersebut. Tapi mereka justru meminta Casey untuk menyerahkan kalung yang tadi ia beli, karena merasa itu belum cukup. Akan tetapi, Casey jelas tidak mau menyerahkan kalung itu, dan pertarungan pun terjadi. Dan pada akhirnya, dengan mudah Casey mengalahkan dua preman tersebut, sambil melihat logo pisau yang mereka gunakan. Sesampainya di rumah, ia pun menceritakan semua yang terjadi pada sang istri, sambil menyerahkan kalung tadi. Kalung ini adalah hadiah untuk istri dan juga bayi yang dikandungnya. Dan malam itu, terlihat Casey yang sedang meninggalkan rumah untuk pergi ke sebuah minimarket. Tapi, ketika hendak membayar, dia lupa tidak membawa uang. Karena tadi, ketika bertemu preman, ia memberikan dompetnya kepada preman tadi. Akhirnya, dia pun segera pulang ke rumah. Namun tiba-tiba, dia dikejutkan dengan istrinya yang sudah berbaring tak bernyawa, dengan luka di lehernya. Dan polisi pun datang untuk memeriksa tempat kejadian perkara. Seusai upacara pemakaman sang istri, Casey menceritakan kepada Senpai tentang kehamilan sang istri. Senpai kemudian menawarkan Casey untuk pergi ke dojo miliknya yang ada di Thailand dan mengubur semua kenangan yang ada. Akan tetapi, Casey menolaknya dengan alasan masih ada yang harus diselesaikan. Beberapa hari kemudian, Casey pergi ke dojo lain untuk mencari dua orang preman di awal film tadi, sebab dia merasa mereka ada hubungannya dengan kematian sang istri. Namun, bukannya memberikan bantuan, mereka malah mengusir Casey dan pertarungan pun terjadi. Setelah semuanya terkalahkan, akhirnya salah satu dari mereka memberitahu di mana keberadaan dua preman tadi. Kemudian, Casey langsung menuju tempat sesuai petunjuk, yaitu sebuah klub malam, di mana terlihat dua preman tadi sedang berada di sana. Karena dendam yang sudah membara, akhirnya mereka bertarung, dan salah satu dari mereka dipotong tangannya. Kemudian, keduanya pun dibunuh. Scene berpindah ke Thailand. Terlihat Casey yang sudah berubah pikiran dan memutuskan untuk menerima tawaran dari Senpai. Dan Senpai pun menyambut hangat kedatangan Casey San.
Senpai ini memiliki dua murid senior. Mereka adalah Hiroshi dan Lucas. Ketika sedang berlatih, tanpa sengaja Lucas memukul wajah Casey, dan Casey pun marah sambil memukul Lucas. Untungnya, Senpai langsung menghalang dan memarahi Casey, dan Casey pun pergi meninggalkan tempat latihan. Scene berpindah pada Casey yang sedang mencoba menenangkan diri di sebuah klub malam. Namun, bukannya mendapat ketenangan, malah ada beberapa orang yang mengganggunya, dan mereka pun bertarung. Dan seperti biasa, Casey dengan mudah mengalahkan mereka semua. Pagi harinya, Casey bertugas untuk memetik buah di kebun sekitar dojo tersebut. Tapi karena kecapean akibat kejadian semalam, akhirnya Lucas datang dan menggantikan Casey melaksanakan tugasnya, dan Casey pun kembali beristirahat. Namun tak berapa lama Casey pun dikejutkan oleh teman-temannya yang sudah berkumpul di kebun, dan ternyata mereka mendapati Lucas tewas dengan bekas luka yang sama seperti bekas luka istrinya dulu. Dan Casey merasa harusnya dialah yang berada di kebun, bukan Lucas. Senpai kemudian menceritakan bahwa di Myanmar, tepatnya di Burma, ada seorang penjahat yang mengajari anak buahnya untuk membunuh menggunakan kawat besi yang sama persis seperti bekas luka itu. Kelompok tersebut dipimpin oleh orang yang bernama Goro. Di masa lalu, Goro ini masih memiliki dendam pada Takida atau ayah mertua Casey, dan itu mungkin saja dijadikan alasan oleh Goro untuk menjadikan Casey sebagai target yang akan mereka bunuh. Casey pun memutuskan untuk pergi ke Burma, mengejar orang yang dimaksud oleh Senpai. Dengan berbekal peta yang diberikan Senpai, akhirnya Casey pun berangkat ke sana untuk mencari lokasi keberadaan Goro. Sebelum berangkat, Senpai memberitahu Casey bahwa di hutan sekitar Goro tinggal, ayahnya menyimpan peralatan ninja, dan tempat itu telah diberi tanda berupa kuji tua. Scene kemudian berpindah ke Myanmar. Di sana terlihat Casey yang sedang mencari taksi untuk mencari penginapan. Namun sebelum ke penginapan, Casey singgah di pasar dan membeli beberapa peralatan yang bakal dijadikan sebagai sebuah senjata beracun. Dan setelah itu, sampailah dia di hotel. Namun sebelum sopir itu pergi, sambil menyerahkan uangnya, Casey bertanya tentang Goro. Namun dia bilang dia tidak tahu soal Goro. Malam harinya, dia pun langsung bergegas mencari informasi mengenai keberadaan Goro di sebuah klub malam. Kemudian, datang seorang pria yang menawarkan kokain. Namun, Casey menolaknya dengan dalih terlalu lambat untuknya. Kemudian, si pria mengajak Casey untuk ikut bersamanya dengan tujuan mencoba langsung obat-obatan yang lebih menantang. Casey pun akhirnya mencoba obat-obatan tersebut dan mengatakan butuh ratusan dolar Amerika. Dan lagi-lagi, Casey menanyakan tentang Goro. Namun, si pria bilang tidak tahu tentang Goro. Setelah itu, datang lagi 3 orang teman dari si pria ini, dan pertarungan pun kembali terjadi. Pagi harinya, secara tiba-tiba, polisi datang mengepung penginapan Casey, dan aksi kejar-kejaran pun terjadi.
Namun pada akhirnya Casey pun tertangkap dan dibawa ke kantor polisi. Di sana dia diinterogasi oleh pimpinan polisi tersebut dan menanyakan apa sebenarnya tujuan dia datang ke Myanmar. Namun Casey tidak memberitahunya. Kemudian pimpinan polisi ini menanyakan kenapa ia mencari Goro. Dan lagi-lagi Casey tidak menjawabnya. Hingga pada akhirnya dia pun disiksa. Namun, Casey tetap tidak menyerah sampai-sampai dia jatuh pingsan dan dilempar ke dalam sel penjara. Namun tiba-tiba, Casey terbangun dari pingsannya dan menghajar dua polisi yang melemparkannya ke dalam sel. Setelah mengalahkan dua polisi tadi, Casey pun keluar dengan menyamar sebagai polisi. Namun sebelum meninggalkan tempat, dia mendatangi pimpinan polisi tadi dan menanyakan soal Goro. Dari sinilah dia tahu bahwa Goro berada di sebuah hutan dan dia pun pergi meninggalkan kantor tersebut. Namun lagi-lagi dia dikejutkan oleh keberadaan sopir yang biasa mengantar dia. Dan ternyata dialah orang yang memberikan informasi pada polisi tentang Casey dan si sopir mengatakan bahwa dia sekedar mencari uang. Setelah itu, Casey pun diantar ke sebuah hutan di mana Goro berada. Berbekal sebuah peta yang diberikan oleh Senpai, Casey mencari keberadaan Goro. Namun di perjalanan, dia bertemu dengan beberapa polisi dan mereka pun berkelahi. Akhirnya, Casey sampai di suatu tempat di mana di situ terdapat tanda Kuji tua seperti yang dijelaskan oleh Senpai. Di sana, dia kemudian mendapatkan peralatan ninja peninggalan ayah Senpai. Saat malam tiba, Casey memulai aksi penyerangannya ke markas Goro. Satu persatu anak buah Goro pun dihabiskan. Sampai pada akhirnya, dia bertarung dengan Goro. Pertarungan berjalan dengan sangat sengit. Sehingga pada akhirnya Casey berhasil memenggal kepala Goro. Scene kemudian berpindah pada Casey yang sudah kembali ke Thailand. Namun siapa sangka Casey yang mengira bahwa dendamnya telah terbalas dengan kematian Goro, namun dia menemukan fakta bahwa seorang pria yang biasa mengantar paket untuk Senpai memiliki pisau dengan logo yang sama dengan milik dua preman di awal film. Akhirnya, Casey pun seketika menyadari bahwa sebenarnya yang membunuh istrinya adalah Senpai itu sendiri. Keyakinan ini ditambah lagi, dia menyadari bahwa ketika istrinya meninggal, secara tiba-tiba Senpai sudah berada di sana. Kemarahan Casey pun tak terbendung dan akhirnya mereka pun bertarung.
Dan pada akhirnya, Casey berhasil membunuh Senpai menggunakan senjata yang sama dengan yang ia gunakan untuk membunuh istrinya dan juga muridnya. Dan film pun tamat.